Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara semua yang hadir pagi hari ini. Mari kita awali renungan firman Tuhan di doa pagi ini dengan kita menyembah, memuji, dan berdoa. Aku datang dan bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami katakan bahwa kami haus akan firman-Mu. Dan pagi hari ini dengan mengucap syukur kami bangun menghirup udara segar dengan kesehatan yang baik. Kami berkumpul untuk merenungkan firman-Mu yang melepaskan dahaga jiwa kami dan menyegarkan batin kami. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan di pagi hari ini adalah 5 roti 2 ikan. Peristiwa ini kita tahu bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Filipus pada saat berkumpul begitu banyak orangnya. Yohanes 6 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dan berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, yaitu mencobai Filipus, sebab ia, Yesus, sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Filipus melihat kenyataan dengan membeli roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak 5.000. Ya, perkataan yang keluar dari Filipus adalah tidak cukup, berarti negatif ya, tidak, kata tidak. Ayat 8 dan 9, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Sama seperti Filipus yang dikatakan Andreas, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Menyaksikan bahwa apa yang ada tidak cukup. Bisa dibayangkan wajah dari murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan pertanyaan dan kebingungan karena faktanya tempat ini jauh dari mana-mana. Uang 200 dinar tidak cukup. Apa artinya 5 jelai dan 2 ikan? Pada umumnya kita memakai perhitungan dengan kemampuan kita yang terbatas. Tetapi yang sedikit ini, yang tidak berarti, yang tidak ada dan yang tidak mungkin, bila diletakkan ke tangan Tuhan Yesus menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup, karena mujizatnya tetap terjadi. Yang diperlukan adalah iman dan taat. Yang terlintas seringkali pembicaraan kita itu meragukan, apa iya sih? Kan ya? Pendeta George Muller di abad 19 tinggal di Bristol, Inggris, yang mengayomi panti asuhan yang dari jumlah
kecil menjadi ribuan anak, 10.000 anak. Beliau ini tidak pernah minta donasi, melainkan sumbangan itu mengalir untuk panti asuhan. Di suatu pagi, tidak ada untuk sarapan. Pendeta George Muller berdoa di hadapan piring dan gelas kosong dengan mengucap syukur dan bersukacita. Pintu panti asuhan itu diketuk dan ternyata seorang penjual susu berdiri di hadapannya mengatakan bahwa dia mengalami kerusakan mesin mobil dan harus membagikan susu ini supaya karena tidak bertahan lama supaya bisa langsung dikonsumsi. Nah, pada saat yang bersamaan ada penjual roti, pesanan sudah dibatalkan dan roti juga untuk bisa diisi. Jadi pada pagi hari itu anak-anak panti asuhan makan pagi. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19a. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19a, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Respon pendeta George Muller menghadapi meja makan yang kosong dengan ucapan syukur. Saya bisa bayangkan ketika dia ke dapur yayasan, mungkin yang ada hanya tinggal 5 kg tepung, 5 liter minyak, dan itu tentunya tidak cukup. Tapi respon pendeta Muller ini yaitu dia mengucap syukur. Dalam melihat meja yang kosong, dia mengucap syukur. Jadi bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami situasi di titik terendah, adakah iman untuk tetap percaya, mengucap syukur dan bersuka cita? Kita lihat keadaan saat ini, yaitu keadaan dunia pada umumnya yang mengalami krisis ekonomi akibat perang Israel dan Amerika menyerang Iran. Lalu prediksi yang kita lihat, kita tonton, kita dengar dari medsos, berita-berita manapun, bahwa masa depan yang suram, bahwa keadaan tidak sedang baik-baik saja. Namun kita belajar untuk tidak melihat fakta, tetapi percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberi kekuatan melewati masa-masa sulit. Memang tidak mudah mempraktekannya, tetapi kita memiliki Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan kita mengatasinya. Firman Tuhan di Ibrani 12 tertulis, satu kali lagi aku Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Tapi di ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, kita patut bersukacita sebagai warga kerajaan Allah. Kita terpelihara, terlindungi dari semua hal yang buruk dari sistem dunia. Kita harus bersyukur. Sebagai ilustrasi, yaitu kalau pemerintah Republik Indonesia mengirim dutanya, karena kita adalah duta kerajaan surga ya, dutanya ke suatu negara dan di negara tersebut terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan, maka pemerintah akan mengambil tindakan secara cepat untuk menyingkirkan warga negaranya ke tempat aman. Keselamatan warga Indonesia dijamin oleh pemerintah. Jadi kita juga sebagai umat
umat Tuhan, kita percaya bahwa kita terhisap di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi kita patut untuk bersuka cita, senantiasa bersyukur oleh anugerahnya, di mana Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita selalu terpelihara dan dilindungi. Jadi akhirnya kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, intim dengan Tuhan. Tadi dikatakan firman-Nya bahwa kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan taat. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami berterima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami renungkan untuk tetap percaya, mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala keadaan, terutama pada saat keadaan tidak baik-baik saja. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami alaskan doa kami ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.